cara menyuburkan tanah sawah atau cara menghancurkan tanah yang berpasir, keras dan liat sahabat ya. Ini instan sekali, hanya memakai dua bahan saja kita sudah bisa menghancurkan tanah yang liat dan berpasir sahabat ya. Bahan ini sangat ampuh sekali untuk menyuburkan tanah juga sahabat ya. Nah, saya akan kasih contoh seperti tanah seperti ini. Tanah seperti ini kita bisa melakukan memakai bahan tersebut sehingga tanah ini akan menjadi hancur, lembut dan juga subur. Di sini kebun yang saya urus sahabat ya. Nah, saya akan buktikan bahan tersebut setelah saya spray sahabat ya. Ini tanah ini keras sekali sebelum menggunakan bahan tersebut. Nah, saya memakai tangan kanan sebelah saja dan pelan-pelan tanah ini sudah bisa dicangkul saking bagusnya bahan racikan kita itu sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat pelan-pelan saja. Nah, setelah kita memakai bahan tersebut, ntar tanah ini akan menjadi subur dan juga gembur dan juga hancur ketika kita memakai bahan racikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat tanah sawah maupun tanah perkebunan sahabat ya, yang keras, liat berpasir menjadi gembur, hancur dan juga subur sahabat ya. Sahabat, tanah yang keras atau berat sesuai dengan ureanya ya, sulit untuk dikerjakan. Nah, jenis tanah ini sebagian besar terdiri dari tanah liat, mungkin dengan sedikit lanau atau pasir. Saya pernah menemukan tanah laterit sahabat ya, yang memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri, tanah ini sepertinya cukup familiar ya sahabat, di berbagai daerah seperti di pedesaan maupun di perkampungan. Sahabat, komponen yang ada dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50% sahabat ya. Dan sebenarnya untuk bahan organiknya cukup 5% dan udaranya yang cukup. Udara yang cukup maksudnya tanah yang tidak banyak kayu yang menaungi lahan tersebut, sehingga tanah tersebut akan menjadi subur dan cocok untuk tanaman. Dan di sini sahabat, racikan ini ya yang kita olah ini adalah berbahan kimia dan kurang cocok kalau untuk tanaman yang berorganik. Maksudnya orang sahabat tani kita yang bermain organik atau full organik sahabat. Takutnya residu yang tertinggal di dalamnya. Tetapi dengan cara ini hanya untuk tanah yang benar-benar keras dan liat dan juga berpasir. Sahabat, dan jangan gunakan bahan ini terlalu sering ya, seperti di pegunungan atau pematang sawah yang tinggi. Kalaupun sudah gembur, hentikan penyemprotan sahabat ya, agar tanah itu tidak akan menjadi hancur. Itu dari segi kekurangannya sahabat ya. Lakukan cukup untuk 2 kali penyempraian. Oke sahabat, untuk cara pembuatannya itu sangat mudah sekali. Pertama-tama bahan yang umum yang kita gunakan adalah, nah untuk bahan yang pertama yang kita gunakan adalah garam ya sahabat. Garam ini adalah tinggi mineralnya seperti penjelasan saya barusan ya. Garam mineral yang tanah yang keras itu agar siap ditanami adalah kita membutuhkan mineral sampai 50%. Nah, kita gunakan garam saya sahabat. Dengan garam ini juga itu bisa menghancurkan tanah dengan cepat ketika kita campurkan dengan satu bahan lagi. Tetapi untuk dosisnya per tangki sahabat ya, menggunakan garam krosok sahabat, kita menggunakan 1 cup seperti ini atau kurang lebih beratnya itu 105. Maksud saya lebih beratnya itu seperti 1 gelas lah begitu ya, atau 150 gram begitu sahabat, dalam 1 gendongan semprotan. Nah, setelah ini sahabat, nah bahan yang kedua kita memakai herbisida sahabat ya. Herbisida yang bagus itu adalah herbisida sistemik sahabat ya, biar hasilnya itu maksimal. Nah, saya akan zoom herbisida yang saya gunakan untuk menggemburkan tanah yang keras sahabat ya. Ini mereknya adalah Rambo, terserah sahabat mau memakai merek apapun, misalnya Roundup atau apapun itu bebas. Yang penting herbisida sistemik sahabat ya, biar hasilnya cepat dan dia langsung meresap. Bahan ini langsung meresap atau herbisida ini langsung meresap ke tanah tersebut, sehingga tanah tersebut ntar akan menjadi hancur dan dicampur dengan garam tersebut. Nah, setelah bahan-bahan ini sudah terserap ke tanah, tumbuhan memang akan mati dan juga tanaman itu akan menjadi hancur sahabat. Nah, setelah terjadinya kehancuran itu, nah di situ kita pengolahan lahan, baru ditaburkan garam krosok lagi. Tetapi di sini saya akan menggunakan garam lembut ya sebagai contoh di sini. Nah, garam
di sini saya memakai garam lembut begitu ya, karena garam ini, garam yang lembut ini sahabat, dia cepat terurai di dalam air atau tercampur di dalam air. Misalkan di sini kita menggunakan 1 cup dari garam krosok sahabat. Kalau sahabat mau menggunakan garam yang lembut seperti ini nggak ada masalah. Gunakan maksud saya gunakan seperti 1 cup untuk garam kasar. Kalau untuk lembut gunakan 2 cup sahabat ya, untuk per tangki semprotan. Langsung kita campurkan seperti ini. Ingat seperti ini sahabat ya. Dan untuk penyepraiannya, entar kalau rumputnya sudah mati dan tanahnya sudah mulai gembur, hentikan penyemprotan karena bisa berbahaya atau fatal untuk tanah tersebut sehingga terjadinya longsor dan lain sebagainya. Nah, untuk caranya, untuk herbisidanya, garam dulu yang pertama barusan sahabat ya. Terus herbisida. Nah, herbisida ini ikuti pada kemasan ya, ukuran pada kemasan tersebut, dosisnya per tangki. Biasanya herbisida itu paling maksimal itu 60 mili per gendongan semprotan, atau dosisnya lebih tinggi juga 80 mili sampai 100 mili itu lebih bagus sahabat ya, untuk penyepraian agar tanah kita itu akan menjadi cepat gembur gitu ya sahabat, menggunakan herbisida. Nah, campurkan merata. Nah, di sini saya akan kasih tips dan trik untuk garam krosok atau garam kasar agar cepat lembut sahabat ya. Sahabat bisa memasak garam tersebut dengan cara mencairkan garam tersebut di atas kompor sahabat ya, dicampur air sebanyak 2 kilo. Nah, untuk 2 kilo itu sahabat ya, bisa ukurannya itu bisa sampai 5 gendongan semprotan. Nah, ini udah jadi ya sahabat. Nah, kalau garam lembut dia langsung tercampur bersama air seperti ini. Itu saya suka memakai garam lembut. Nah, untuk dosis dan ukurannya sahabat, untuk penyemprotan tersebut ingat sahabat ya, 1 gendongan semprotan itu sahabat bisa gunakan garam kasar 1 cup atau beratnya 180 mili. Nah, begitu yang pertama ya. Untuk herbisidanya bisa menggunakan 60 mili maupun dosis tinggi juga nggak ada masalah seperti 80 mili sampai 100 mili per gendongan semprotan agar cepat dan instan menghancurkan tanah tersebut. Nah, tips kedua sahabat ya, untuk menghancurkan garam tersebut silahkan sahabat mencairkannya memakai air begitu ya, yang air tersebut bersama garam dipasak di kompor gitu ya, agar tercair merata, baru esoknya diaplikasikan bersama herbisida tersebut. Nah sahabat, itu dia cara pembuatannya. Silahkan gunakan dosis yang sesuai dengan ukuran herbisida atau racun rumput yang tertera pada kemasan atau botol tersebut. Biasanya menggunakan 50-60 mili per gendongan semprotan sahabat ya. Dan gunakan herbisida atau racun rumput yang sistemik ya sahabat, dan bukan yang kontak, karena sistemik itu lebih cepat ke tanah kita sehingga tanah tersebut akan cepat hancur dan juga lebur. Dan jangan lupa campurkan bersama garam tersebut sahabat ya, agar hasilnya lebih maksimal. Mangke lamang seketiknya. Nah, itu dia sahabat ya, silahkan lakukan, semoga berhasil. Silahkan klik video ini cara menyuburkan tanah dengan memakai pupuk organik cair. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.